Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok T Sistem Informasi akan mempresentasikan proposal dari ide bisnis kami. Ide bisnis yang kami buat yaitu adalah pet grooming dengan anggota kelompok yang pertama Saya Arindan dengan NIM A11 2022 14014. lalu yang kedua ada saya Muhammad Ilham Akbar dengan NIM A11 2022 14109. Kemudian saya Muhammad Rizal dengan NIM A11 2022 14127. Lalu terakhir saya Andika Arsuna Wahyu dengan NIM A11 2022 14138. Kemudian kita lanjutkan langsung di bab 1 pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Bisnis pet grooming saat ini tengah berkembang pesat seiring dengan meningkatnya jumlah orang yang memelihara hewan peliharaan. Di Indonesia sendiri, populasi hewan peliharaan seperti anjing dan kucing diperkirakan mencapai 7,2 juta ekor, yaitu pada tahun 2021. Selain itu, tren humanisasi hewan peliharaan juga makin marak di mana para pemilik memperlakukan hewan peliharaannya seperti anggota keluarga sendiri. Dengan gaya hidup modern saat ini di perkotaan, banyak pemilik hewan peliharaan yang tidak memiliki waktu dan keahlian untuk merawat hewan peliharaan mereka secara rutin. Oleh karena itu, layanan jasa perawatan dan perapihan hewan atau bisa disebut dengan pet grooming sangat dibutuhkan. Bisnis ini dapat memberikan kemudahan bagi para pemilik hewan peliharaan untuk merawat penampilan dan kebersihan hewan kesayangan mereka tanpa perlu repot melakukannya sendiri. Selain itu, layanan ini juga penting untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan dari berbagai macam ancaman seperti kutu, jamur, dan penyakit kulit lainnya. Dengan berfokus pada kenyamanan dan kepuasan pelanggan, serta mengedepankan kesejahteraan hewan, bisnis pet grooming memiliki prospek yang cerah untuk terus berkembang di Indonesia. Peluang pasar yang besar ditambah dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya merawat hewan peliharaan menjadi potensi yang menjanjikan bagi bisnis ini di masa mendatang. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Rizal, silahkan. Baik, terima kasih Mas Ilham. Untuk yang selanjutnya 1.2 ada profil bisnis. Profil bisnis yang akan kami dirikan yaitu pet grooming, di mana ide bisnis ini menyediakan berbagai layanan perawatan fisik dan kecantikan hewan peliharaan seperti mandi, memotong bulu, menata bulu, merapikan kuku, membersihkan telinga dan kelenjar anak. Pet grooming ini menargetkan pemilik anjing dan kucing dari kalangan menengah ke atas yang bertempat tinggal di perumahan dan apartemen di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan sekitarnya. Kemudian 1.3 tujuan pendirian. Untuk tujuan pendirian ide bisnis kami yaitu pet grooming, ada 4. Yang pertama itu memberikan kemudahan bagi pemilik hewan peliharaan untuk merawat penampilan dan kebersihan hewan kesayangan mereka. Kedua, menjaga kesehatan hewan peliharaan dengan mencegah dan menangani masalah kulit dan bulu. Ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan baru. Serta yang terakhir, mendapatkan keuntungan melalui penyediaan jasa pet grooming. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Andika. Selanjutnya di sini ada 2.1 yaitu layanan unggulan. Layanan unggulan dari pet grooming kami ialah nomor 1 ada grooming luxury dengan menggunakan sampo dan conditioner import yang berkualitas. 2 ada hair styling dan haircut untuk anjing sesuai keinginan klien. Nomor 3 ada groomer bersertifikat dari Pet Groomers Association dan berpengalaman minimal 2 tahun. 4 ruang tunggu yang nyaman dan juga dilengkapi free wifi dan juga snack untuk peliharaannya. Nomor 5 yang terakhir ada jemput dan antar servis dengan biaya yang terjangkau. Selanjutnya nomor 2.2 yaitu analisis pasar dan persaingan.
Berdasarkan survei, terdapat peningkatan permintaan terhadap layanan grooming hewan peliharaan secara online dan ke rumah atau offline. Saat ini persaingan grooming di kota-kota besar sedang didominasi oleh usaha kecil yang belum profesional dan fasilitas yang masih standar. Oleh karena itu, peluang bisnis dari pet grooming ini dengan layanan dan fasilitas berkualitas masih sangat terbuka lebar. Selanjutnya dijelaskan oleh Rinda. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang akan dilakukan antara lain yaitu yang pertama memanfaatkan platform dan sosial media untuk promosi dan iklan berbayar yang menarik dan inovatif. Yang kedua, melakukan strategi SEO di website untuk peringkat 1 di mesin pencarian Google dan Bing. Yang ketiga, menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan klinik hewan, pet shop, dan penitipan hewan terdekat. Yang keempat, memberikan potongan harga spesial dan benefit menarik bagi pelanggan tetap yang loyal. Yang kelima, mengadakan program member eksklusif untuk pelanggan setia yang rutin melakukan grooming peliharaannya. Ketiga, ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya berdasarkan analisis yang telah dilakukan, bisnis pet grooming memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan. Mengingat tren peningkatan jumlah pemilik hewan peliharaan di Indonesia khususnya di kota-kota besar, sementara ketersediaan layanan grooming profesional masih sangat terbatas. Dengan menerapkan strategi pemasaran yang tepat seperti memanfaatkan platform digital dan menjalin kerjasama strategis, pet grooming yang dirintis ini diproyeksikan mampu menarik minat khalayak sasaran dan meraih pangsa pasar yang signifikan. Keunggulan layanan yang ditawarkan berupa grooming luxury dengan groomer bersertifikat, hairstyling custom, fasilitas ruangan tunggu premium, serta antar jemput servis diharapkan dapat membuat bisnis pet grooming ini lebih unggul dibanding saing. Secara keseluruhan, bisnis pet grooming ini dinilai sangat prospektif dan layak untuk segera diwujudkan mengingat peluang pasar yang masih terbuka lebar dan potensi pertumbuhan untuk pertumbuhan yang menjanjikan di masa yang mendatang. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.